Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Hari ini kita akan bahas tentang news. What is news? Apa itu berita? Ya. What is news? Kita biasanya mendengar quotes ini ya. Dog when a bites when dog bites man is not news, but when man bites dog is news. What does it mean? Apa artinya? Itu artinya adalah berita itu adalah sesuatu yang interesting, sesuatu yang unik. Ketika anjing menggigit orang, itu bukan sebuah berita. Tapi ketika orang menggigit anjing, maka itu merupakan sebuah berita. Itu sesuatu yang unik ya. Berita itu harus sesuatu yang unik. Selanjutnya, famous quotes on journalism. Ada beberapa quotes, kutipan yang sangat terkenal tentang dunia jurnalistik. Apa itu? Charles Anderson Dana, American journalist, tahun 1819 sampai 1897 mengatakan bahwa yang tadi, when a dog bites a man, that is not news, but when a man bites a dog, that's news. Ya, sesuatu yang unik. Kemudian Lord Northcliffe mengatakan bahwa news is what somebody wants to surprise, all the rest is advertising. Berita adalah sesuatu yang membuat seseorang terkejut, ya. Dan all the rest is advertising. Nah, sisanya hanyalah sebuah iklan gitu. Jadi harus membuat orang terkejut, surprise, kemudian unik. Kemudian Kurt Loder, American journalist tahun 1945 mengatakan news is anything that's interesting that relates to what's happening in the world, what's happening in the areas of the culture that would be of interest to your audience. Jadi berita itu adalah segala sesuatu yang menarik, yang berhubungan dengan apa yang terjadi di dunia, apa yang terjadi di sebuah budaya, dan sangat menarik bagi penonton atau pembaca Anda atau pendengar Anda. Kemudian selanjutnya, Joseph Pulitzer, American publisher, tahun 1847 sampai 1911 mengatakan, put it briefly so they will read it, clearly so they will appreciate it, pictures clearly so they will remember it, and above all, accurately so they will be guided by its light. Dia mengatakan bahwa berita itu sesuatu yang briefly. Buatlah berita itu dengan singkat, sehingga akan dibaca orang. Clearly, jelas, sehingga akan dihargai. Dan pictures clearly, dan penuh dengan gambar, sehingga mudah diingat. Dan above all, accurately, so they will be guided by its light. Dan harus akurat. Tidak boleh berita hoax gitu ya. Harus akurat. Kemudian selanjutnya, Marshall McLuhan, Canadian Communication Theorist, mengatakan bahwa the real news is a bad news. Ini poin yang paling pentingnya. Ketika Anda diberikan tugas untuk mencari berita dan menyusun berita serta melaporkan berita, maka Anda harus mencari berita yang bad. Karena the real news is a bad news. Ya. Semakin buruk berita itu, maka dia akan memiliki news angle atau sisi berita yang bagus dan newsworthy, memiliki nilai berita yang baik. Ya. Selanjutnya, kriteria of news. Apa itu kriteria of news? Yang pertama itu harus new, baru. Kemudian unusual, tidak biasa. Interesting, menarik, signifikan, penting. Kemudian about people, tentang orang. Apa maknanya? Yang pertama new, dia harus baru. Apakah artinya berita pada tahun 1500-an atau misalnya contohnya tentang Titanic itu bukan nggak bisa diberita lagi? Tak bisa. Tapi dia harus memiliki sisi kebaharuan. Misalnya contoh, dulu kan Titanic kan diberitakan bahwa dia tenggelam karena menabrak gunung es gitu ya. Nah, tapi ternyata ditemukan loh oleh peneliti kekinian bahwa dia bukan menabrak gunung es, meninggal tapi karena tenggelamnya, tapi karena sabotase. Maka itu dia berarti adalah ada unsur yang baru di sana. Kemudian unusual, tidak biasa, hal-hal yang tidak biasa, seperti yang tadi. When the man bites a dog, that's a news. Hal yang tidak biasa. Misalnya ada orang yang suka makan abu gosok, atau orang yang suka makan pasir, itu kan unusual itu. Kemudian interesting, menarik. Contohnya misalnya berita tentang artis, itu menarik. Berita tentang tokoh-tokoh nasional, politikus, itu menarik. Kemudian signifikan, penting. Misalnya tentang perakiraan cuaca atau tentang ada bencana alam, atau tentang misalnya kalau sekarang tentang COVID-19, itu kan signifikan, penting. Makanya orang akan mau mendengarkan atau membaca atau menonton berita kita.
Selanjutnya yaitu ada about people, itu tentang orang, bukan tentang hewan. Walaupun misalnya ada hewan, misalnya hewan itu hilang ya, tapi yang kita jadikan fokus berita itu adalah bukan hewan yang hilang, tapi orang yang kehilangan hewan. Nah, seperti itu. Misalnya Bapak siapa gitu ya, uh, bapak itu sudah lama mencari hewannya yang hilang. Ciri hewannya seperti ini. Dia mencari hewannya sampai dengan dicarinya melalui FB, misalnya dia sebarkan fotonya di FB atau di medsos lainnya. Itu adalah contohnya about people. Memang fokusnya pada hewan yang hilang, tetapi kita ambil angle-nya itu adalah pada orang yang kehilangan hewan tersebut. Oke, selanjutnya ada different level of interest in different society. Contohnya ini ya, a girl going to primary school, to high school, or to university. Nah, ini adalah seorang gadis ya, yang akan pergi ke primary school, atau ke high school, atau ke university. Itu, di mana letak interestingnya di sini? Misalnya, seorang anak, girl ya, yang dia akan pergi ke menuju sekolahnya SMA-nya, high school gitu ya. Tapi dia harus melewati jalan sekitar 5 km sebelum sampai di sekolahnya. Pasti itu akan menjadi sebuah berita. Di tengah modernisasi seperti ini, misalnya di Kota Padang, misalnya di pinggiran-pinggiran Padang, misalnya daerah Kebumus gitu, misalnya masih ada loh anak SMA yang harus berjalan 5 km sebelum dia sampai ke sekolahnya, atau 10 km gitu sebelum dia sampai ke sekolahnya. Maka itu adalah sebuah berita. Padahal dia kan di pinggir kota. Tapi kalau misalnya dia di pedalaman gitu, jauh-jauh misalnya daerah selatan, it's okay lah ya, nggak terlalu berita. Tapi ketika di pinggiran kota, yang apalagi ibu kota provinsi, maka itu akan menjadi sebuah berita. Kemudian university. Misalnya kalau anak biasa yang orang tuanya mampu berkecukupan, dia bisa ke universitas, itu hal yang biasa. Tapi ketika ada misalnya anak dari tukang becak, yang dia bisa melanjutkan sampai ke universitas, sampai S1, sampai S2, bahkan sampai S3, maka itu akan menjadi menarik atau interest ya. Selanjutnya, a man age 25 marrying a girl age 20, or a man age 55 marrying a girl age 15. Ya. Ketika seorang laki-laki yang berumur 25 tahun menikahi anak gadis yang berumur 20 tahun, maka itu hal yang biasa, bukan sebuah berita. Kecuali kalau dia adalah orang penting, misalnya artis atau tokoh-tokoh negara gitu ya. Maka itu akan menjadi berita. Tapi kalau orang biasa mah bukan sebuah berita. Tapi ketika ada seorang kakek umur 55 tahun yang menikahi seorang anak gadis umur 15 tahun, maka itu akan menjadi sebuah berita. Contohnya misalnya Chef Fuji gitu kan, dia kan menikahi Chef Fuji menikahi siapa tuh ya? Nah, kan istrinya waktu itu umurnya 9 tahun, maka itu akan menjadi sebuah berita. Selanjutnya, a car killing a chicken, a pig, or a child. Sebuah mobil yang menabrak ayam, babi ya, atau seorang anak. Mana akan menjadi sebuah berita? Tapi ketika dia misalnya, contoh ya, misalnya di India itu kan sapi sangat dihormati, bahkan air kencingnya itu bisa dimandikan ya untuk mendapatkan keramat dari sapi itu. Ketika sapi ditabrak di India, maka itu akan menjadi sebuah berita karena kan sesuatu yang sangat keramat gitu. Tapi kalau di Indonesia biasa aja, sapi kan biasa dimakan, bisa dikorbankan gitu. Itu juga itu kan menjadi sebuah berita ketika sapi yang ditabrak kalau di India ya, beda sama kita di Indonesia gitu. Mungkin akan jadi berita seorang anak yang tertabrak gitu. Itu contohnya. Makanya namanya different level of interest in different level society. Jadi ada tingkat interest yang berbeda dalam masyarakat yang berbeda. Jadi kita bagi intinya seperti ini. Ketika kita mengambil sebuah berita, kita akan memutuskan apa yang akan kita beritakan, kita harus mengetahui budaya di daerah tersebut. Mana yang menjadi sebuah berita di sana, mana yang tidak. Boleh jadi suatu daerah misalnya di Jawa, itu merupakan sebuah berita. Tapi kalau di Sumatera mungkin bukan hal yang interest mungkin gitu. Kalau misalnya di Indonesia mungkin itu interest, tapi di luar negeri, di Malaysia atau di Singapura itu nggak interest gitu. Kita harus tahu budaya daerah setempat. Kita sebagai seorang jurnalis sebelum kita mencari berita, ya, dan menyarikan sebuah berita serta mengambil news angle-nya. Oke, selanjutnya ada about people.
Ini ada yang right dan ada yang wrong ya. Yang right adalah more than 100 people were left homeless after flash flood yesterday. Lebih dari 100 orang kehilangan rumah setelah banjir bandang kemarin ya. Kemudian yang salahnya adalah 17 houses were flattened after flash flood yesterday. 17 rumah rata dengan tanah flattened after flash flood yesterday, setelah banjir bandang kemarin. Itulah yang salahnya. Karena rumah yang diutamakan, yang difokuskan, yang benar itu adalah, yang kita fokuskan itu adalah orangnya. Lebih dari 100 orang kehilangan rumah. Itu baru benar. Bukan 17 rumah rata dengan tanah. Nah, itu yang salahnya ya. Makanya harus about people. Selanjutnya, ini ada how strong a story. Seberapa sih kuatnya sebuah berita itu? Ada dua hal yang mempengaruhi kekuatan sebuah berita. Yang pertama yaitu adalah personal impact, yaitu dampak personalnya. Yang kedua itu adalah closeness. Contohnya misalnya, terjadi misalnya tanah longsor di Jawa dengan tanah longsor di Solo. Mana sih yang memiliki personal impact terhadap kita sebagai pembaca, sebagai pendengar, sebagai penonton? Tentulah yang di Solo, karena kita di daerah Sumatera Barat. Mungkin kita akan pulang kampung melewati Solo, atau ada keperluan lain melewati Solo. Maka itu ada personal impact bagi kita dibandingkan ketika yang tanah longsornya itu di Jawa. Selanjutnya ada closeness, yaitu kedekatan. Lagian kita juga karena satu provinsi kan di Solo itu, makanya kita ada closeness dengan daerah Solo secara emosional, ada kedekatan emosi dibandingkan yang di Jawa misalnya. Itu adalah how strong a story. Seberapa kuat sih berita itu? Berita itu akan kuat ketika ada dua hal tadi, ada personal impact dan ada closeness, yaitu kedekatan emosional dan ada impact-nya terhadap pembaca, pendengar maupun penontonnya. Makanya ada namanya stasiun TV, stasiun radio lokal, ada stasiun TV, ada stasiun radio nasional, karena ada personal impact tadi, kalau yang lokal gitu ya. Selanjutnya, where does news come from? Dari mana sih berita itu didapatkan? Yang pertama yaitu dari konflik. Misalnya ada terjadi konflik apa ya contohnya? Nah, kayak kemarin konflik ketika demo. Barusan juga ada demo. Hari ini di DPRD Sumatera Barat tadi saya lewat juga ada demo tanggal 7 Oktober ya, tentang demo Omnibus Law ya. Kemudian yang kedua dari disaster and tragedy. Disaster adalah bencana alam, tragedi adalah bencana kemanusiaan. Tragedi misalnya ada tragedi Muslim Rohingya, tragedi Palestina, tragedi apa lagi ya? Kayak yang di Papua, masalah Papua itu masalah diawali masalah pelecehan di Surabaya ya. Nah, itu tragedi. Namanya itu diakibatkan oleh manusianya kalau tragedi. Tapi kalau disaster oleh alamnya, ya. Selanjutnya itu ada progress and development, kemajuan dan perkembangan. Kalau kemajuan itu apa yang tidak ada menjadi ada, itu namanya progress, kemajuan. Tapi kalau development, apa yang sudah ada lebih dikembangkan lagi, itu namanya development. Misalnya progresnya di bidang pembangunan. Misalnya dulu belum ada Masjid Raya Sumatera Barat misalnya, sekarang sudah ada, itu namanya progres. Atau development, dulu Masjid Raya Sumatera Barat itu masih kecil, sekarang lebih besar lagi ya, contohnya. Kemudian misalnya banyak pembangunan sekarang, misalnya banyak jalan-jalan yang baru dibangun gitu ya. Selanjutnya crime, yaitu kriminal. Banyak ya kriminal ya, pasti tahu lah ya. Ada yang misalnya pencurian, perampokan, penjamretan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Ada money, uang ya. Bisa inflasi atau deflasi. Inflasi itu peningkatan nilai uang. Kalau deflasi itu penurunan nilai uang. Ya, termasuk dalam berita. Misalnya dulu ya, misalnya kalau tahun 2016, uang 100.000 itu bisa buat beli beras 1 karung misalnya. Kalau sekarang 130.000. Baru bisa beli beras yang 10 kilo itu misalnya, itu contoh. Kemudian ada the underdog. Inilah orang-orang pinggiran ya, underdog. Nama saja underdog, di bawah dog. Nah, itu orang pinggiran. Misalnya orang-orang yang peminta-minta, orang pengamen, kemudian gelandangan, kemudian pokoknya gitulah ya, orang-orang yang tinggal di daerah kumuh gitu ya, itu namanya underdog. Kemudian religion, tentang agama, bisa jadi tentang hari raya keagamaan, atau bisa jadi tentang hari-hari besar keagamaan,
Kemudian ada famous people, tentang orang terkenal seperti misalnya artis. Makanya banyak berita-berita tentang artis sekarang. Ada namanya insert, ada namanya selebrita pagi, ada namanya silet, macam-macam ya. Kemudian bisa juga tentang pemerintahan, misalnya tentang presiden, tentang anggota dewan, dan lain sebagainya. Kemudian health, yaitu tentang kesehatan. Kayak sekarang kan banyak tuh berita tentang kesehatan. Misalnya seperti apa sih cara meningkatkan imun booster ketika kita wabah seperti sekarang, itu tentang masalah kesehatan juga. Bagaimana cara kita terhindar dari wabah COVID-19 itu juga tentang masalah kesehatan. Kemudian ada weather. Weather itu tentang cuaca. Ini hampir tiap hari ya berita tentang cuaca ini. Ketika berita pagi gitu pasti ada tentang cuaca. Kemudian food and drink, makanan minuman. Ini kan termasuk lifestyle, gaya hidup. Banyak sekarang berita tentang makanan minuman. Misalnya apa sih makanan yang sedang populer dan kekinian saat ini, bagaimana cara membuatnya, kalangan apa saja yang suka, gimana bahan-bahannya, seperti itu ya. Kemudian entertainment, hiburan. Banyak nih hiburan nih. Misalnya tentang film, tentang apa sih film terbaru dari K-pop, terbaru dari Hollywood. Kemudian juga tentang lagu misalnya. Kemudian sport, olahraga, badminton, segala macam, banyak berita tentang sepak bola, macam-macam. Kemudian human interest. Ini ada orang yang menarik bagi orang. Ini sifatnya musliman ya, kalau human interest, kalau dulu kan musimnya ada musim batu aki, kemudian ada musim apa lagi ya, macam-macam lah. Itu pokoknya itu namanya human interest, hal yang bersifat musiman. Selanjutnya, kita masuk ke ini. It will be evaluated. Jadi sebuah berita itu dia akan dievaluasi sebelum dia dipresentasikan. Apakah baik itu dalam sebuah berita, dalam sebuah televisi, radio maupun sebuah media cetak, majalah atau surat kabar. Yang pertama, the biggest news will be given first in the bulletin or on the page 1 of the paper. Jadi berita yang paling utama, berita utama itu akan diletakkan di bagian pertama sebuah buletin ya. Jadi kalau Anda ingin tahu apa sih berita utama pada hari ini, tengok saja bagian depannya di buletin atau di surat kabar, itu adalah berita utamanya, itu yang paling penting menurut editor pada saat hari itu gitu ya. Selanjutnya, lesser news will be given in less detailed letter in the bulletin or on an inside page. Jadi lesser news, berita yang dianggap kurang penting, akan diletakkan di bagian letter, bagian ke dalamnya gitu ya, atau ke belakang. Semakin besar kolom sebuah berita itu artinya berita itu semakin penting. Tapi semakin kecil kolomnya, itu artinya semakin kurang, beritanya dianggap semakin kurang penting ya. Selanjutnya, the rubbish will have been thrown away. Berita yang dianggap sampah atau tidak perlu maka tidak akan ditayangkan, tidak akan diterbitkan, tidak akan di broadcast ya. Oke, itulah demikian saja pemaparan dari Miss mengenai berita ya, mengenai what is news, apa itu berita. Itu akan dijadikan sebagai bahan bagi Anda nanti ketika Anda mendapatkan tugas untuk mencari sebuah berita. Itu begitulah caranya kita merumuskan apakah sesuatu itu layak menjadi berita atau tidak. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.